kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan terus semuanya dalam pimpinan Tuhan, sehingga Tuhan kami muliakan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita merenungkan firman Tuhan. Doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani dari saudara-saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita, saudara-saudara sekalian. Nah, kali ini kami masih ingin melanjutkan untuk merenungkan mengenai waktu, ya. Waktu dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap besar, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita sudah menelitinya dari kitab Pengkhotbah pasal 3. Di kitab Pengkhotbah pasal 3 itu membicarakan soal waktu atau masa, dan di sana ada 14 poin peristiwa dengan plus minusnya. Wah, seperti itu. Jadi peristiwa positif tapi juga diikuti oleh peristiwa negatif yang disebutkan. Dan itu diingatkan kepada kita bahwa manusia bisa mengalami hal-hal itu atau akan mengalami hal-hal itu. Nah, mari kita baca dulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 4 bagian A. Saya baca untuk kita sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, sekarang ayat 4 bagian A. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, sekarang sampai kepada ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Karena itu judul renungan malam hari ini, ya judulnya yaitu ada waktu untuk menangis. Nah, ini sekali lagi mengenai waktu, saudara-saudara, dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Jadi 14 peristiwa kehidupan yang disebutkan di sini ini, kalau kita renungkan, rupanya itu yang dianggap penting oleh firman Tuhan, sehingga kita diingatkan bahwa manusia bisa mengalami 14 peristiwa yang di sini disebutkan ini. Kita sekarang ini sampai yang keempat, ya. Yang keempat di sini disebutkan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, mari kita merenungkan hal ini. Kita renungkan dulu mengenai tertawa, ya. Tertawa itu dipastikan dalam keadaan senang. Bahkan ada pendapat bahwa tertawa itu bisa menjadi resep untuk kesembuhan. Jadi orang yang sakit itu kalau banyak tertawa itu cepat sembuhnya, seperti itu. Begitu, saudara ya. Jadi betapa pentingnya dan betapa tertawa itu memiliki kekuatan atau kuasa tersendiri. Nah, tertawa itu konon menyebabkan awet muda. Karena dilogikakan, kalau orang terbiasa tertawa, maka berbeda dengan orang yang terbiasa cemberut. Terbiasa cemberut, murung, sedih, begitu, ya, bete.
Karena nanti itu mempengaruhi syaraf-syaraf di wajah. Jadi kalau orang kerap tertawa, sering tertawa, dan sering bersuka cita, itu maka syaraf-syaraf di wajah itu juga tidak tegang. Dan ini rasanya masuk akal. Dan bahkan kalau saudara mengamati, saya mengamati menjumpai beberapa fakta. Orang yang hidupnya tertekan, ya jarang tertawa, itu cepat tua. Walaupun umurnya sama dengan yang hidupnya mapan, ya semeleh lah istilahnya semacam itu. Jadi dia kerap tertawa sehingga saraf-saraf wajahnya kelihatan bersuka cita, awet muda seperti itu. Nah, lalu kalau saya merenungkan, yang namanya tertawa itu adalah orang yang ada dalam, saya memiliki istilah, puncak kesenangan. Orang yang tertawa itu berada dalam puncak kesenangan. Seperti itu. Nah, berbeda dengan, jadi di sini diberikan pertentangan ya atau kebalikannya dengan menangis. Karena tadi dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Itu dua hal yang saling bertentangan. Nah, kalau menangis itu pasti adalah luapan emosi. Jadi orang yang menangis mesti orang yang sedang emosional itu. Lalu menangis itu umumnya adalah karena kesedihan yang mendalam. Jadi orang kalau hanya sedih atau kecewa begitu, tidak sampai menangis, itu belum mendalam. Tapi kalau orang sampai menangis, itu memang dia mengalami kesedihan yang mendalam. Tidak main-main kesedihannya, di atas rata-rata lah, seperti itu kira-kira. Nah, tapi menangis juga bisa dalam keadaan senang, ya. Ada orang yang anaknya yang sedang bertugas, punya anak prajurit, ada di medan perang, masih menjadi pergumulan apakah bisa pulang atau tidak, selamat atau tidak. Kalau sedang maju berperang semacam itu ya, punya anak tentara, lalu tiba-tiba pulang, maka ibunya memeluknya dengan menangis, itu nangis bahagia, tangis bahagia. Tapi di sini dalam kaitan ayat ini di sini diartikan bahwa menangis itu adalah lambang dari puncak kesedihan. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tertawa itu puncak kebahagiaan, sedangkan menangis itu puncak kesedihan. Nah, di sini diingatkan bahwa manusia bisa menjumpai keduanya itu. Ada waktunya ada di dalam puncak kebahagiaan, tapi ada waktunya ada dalam puncak kesedihan. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Nah, yang penting di sini manusia harus memiliki kesiapan mental yang handal. Dan kesiapan mental yang handal itu tidak bisa dipisahkan dari iman, saudara. Iman sama mental itu berbeda. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan, ya. Iman, percaya kepada Tuhan. Sedangkan mental itu kekuatan batiniah seseorang. Kekuatan batiniah ya segitu ya. Dan biasanya iman sama mental itu berbeda tapi saling berhubungan, hubungannya erat. Umumnya kalau orang mentalnya kuat itu imannya kuat, kecenderungannya kan seperti itu walaupun tidak semua. Dan kalau orang imannya kuat, mentalnya kuat, jadi begitu. Orang yang mentalnya kuat, imannya kuat. Orang yang imannya kuat, mentalnya kuat. Demikian juga kalau memiliki mental yang biasa-biasa saja atau cenderung mentalnya tidak berbobot, imannya juga tidak berbobot, seperti itu. Tapi kalau orang imannya berbobot, kecenderungannya akan memiliki, kalau benar-benar imannya berbobot loh, itu akan memiliki mental yang berbobot pula. Nah, jadi saudara, hanya itu rupanya yang bisa kita renungkan. Sehingga saya boleh mengimpartasikan nilai, bunyinya begini. Diingatkan oleh firman Tuhan bahwa manusia
bisa mengalami puncak kesenangan, tetapi juga bisa menemui puncak kesedihan. Karena itu harus mempersiapkan iman dan mental yang handal. Ya, saya ulangi, diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa manusia bisa mengalami puncak kesenangan atau puncak kebahagiaan, tetapi juga bisa menerima puncak kesedihan. Karena itu harus mempersiapkan iman dan mental yang handal. Tuhan dipuji, amin. Mari kita akhiri dengan doa renungan malam kita. Dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Saya mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi ya yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada setiap jam 5 pagi. Temanya berbeda, kalau yang pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Kalau yang doa malam menjawab pertanyaan semacam ini. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung semua program kita ini. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang menikmati berkat-berkat rohani ini bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.